Nah, ini orang yang mewarisi pemikiran kaum Lut itu ada sekarang, tamatan IAIN, ya. Ada seorang tamatan IAIN itu menulis judul buku. Itu kalau kita membaca judulnya itu ngeri, kita langsung bulu kuduk itu bisa berdiri, ya. Indahnya kawin sesama jenis, katanya dia. Tamatan IAIN itu, ya. Jangan aneh, Allah cerita mengenai kaum Lut ini menunjukkan bahwa dalam umat ini juga ada yang mewarisi kaum Lut, itu ada. Jadi sudah terus terang memang mereka itu hasratnya itu kepada laki-laki. Ini orang ini kalau sudah dapat dolalah, ada kesesatan itu sudah naudzubillah, ya. Yang semestinya disenangi tidak disenangi, yang mestinya dibenci malah dicintai. Racun malah diminum, tapi minuman sehat dia nggak mau. Qala Lut mengatakan, lau anna li, seumpama bagi aku bikum, menghadapi kamu semua kuwatan, ada kekuatan, au awi, atau aku bisa berlindung ila ruknin syadid, kepada keluarga yang kuat, atau kepada golongan yang kuat. Nabi Lut itu menyesal betul. Saya betul-betul tidak punya kekuatan untuk menghadapi kamu. Semua punya kekuatan menghadapi kamu, tak habisin kamu ini. Atau semua saya ini bisa mengungsi kepada golongan yang kuat. Nggak ada, maksudnya kalau Nabi Lut itu diantara kaum Lut itu nggak ada satu golongan yang mau membantu, membela Nabi Lut itu nggak ada. Maka setelah Nabi Lut dalam keadaan sangat kepepet itu, ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng itu, dan kaumnya sudah bergegas mau mengganggu tamu itu, maka barulah tamu-tamu itu bercerita kepada Nabi Lut siapa mereka. Qalu, mereka mengatakan, itu tamu-tamu itu, ya Lut, hai Lut, inna, sesungguhnya kami rusulu rabbika, adalah utusan-utusan Tuhan engkau. Kami ini malaikat ini, kamu gak usah tak khawatir. La yasilu, sekali-kali mereka tidak akan sampai ilaika kepada engkau, mereka tidak akan bisa mengganggu engkau. Fa'asri, maka berjalanlah di ahlika, dengan keluarga engkau, bikin di dalam bagian milai dari malam ini. Kami ini adalah utusan-utusan Tuhan engkau, sekali-kali mereka tidak akan bisa sampai kepada engkau, tidak bisa mengganggu engkau mereka ini. Maka sekarang juga berjalanlah dengan keluargamu di dalam waktu malam ini. Maksudnya berjalanlah meninggalkan kaum ini, meninggalkan kampungmu ini, malam ini juga. Wala yaltafit, dan janganlah menoleh minkum di antara kamu ahadun, seseorang pun. Jadi tinggalkan kaum ini, tinggalkan kampung ini, dan jangan ada yang menoleh ke belakang. Terus keluar, jangan menoleh ke belakang. Illam ra'atak, kecuali istrimu. Innahu, sesungguhnya musibah akan mengenai istrimu itu, ma'asabahum, perkara yang mengenai mereka. Kecuali istri kamu itu akan dikenai azab sebagaimana azab yang akan datang kepada kaum kamu. Inna ma'idam, sesungguhnya perjanjian datangnya azab kepada mereka, as-subuhu, adalah waktu subuh. Alaysa subuh, bukankah waktu subuh biqoribin, sudah dekat. Nanti subuh akan datang azab kepada mereka. Sekarang kamu cepat tinggalkan kampung ini, Heno, seluruh keluarga kamu. Kaum ini akan diazab oleh Allah, kecuali keluarga kamu saja, dan keluarga kamu ini pun selain istri kamu. Karena ceritanya dalam beberapa riwayat itu, istrinya Nabi Lut ini membantu kaumnya itu. Walaupun diam-diam ini kelihatannya juga nggak apa-apa, itu istri ini berkhianat. Kalau ada tamu begitu itu, istrinya itu malah memberitahu
Tetangga-tetangganya ada tamu ganteng ini, ada tamu ganteng katanya. Akhirnya istrinya pun diazab bersama kaumnya. Masya Allah. Ini pelajaran bagi wanita-wanita ya. Namanya hidayah itu mahal ya. Jangan sampai seorang wanita itu suaminya soleh, suaminya da'i, kemudian dia ini malah tidak mau memikirkan agama. Ini termasuk temannya istrinya Nabi Lut. Falamma jaa, ketika telah datang amruna, keputusanku, ja'alna aku menjadikan aliyah, sebelah atas kampungnya Lut, aku jadikan safilaha, menjadi sebelah bawahnya atau balik. Wa amtarna, dan aku menghujani alaiha, atas kampungnya Nabi Lut, hijaratan, batu, min sijilin, dari tanah terbakar, mangdudin, yang bertubi-tubi atau yang ditumpuk-tumpuk, musawwamatan, yang diberi tanda, inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Masa diberi tanda itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan setiap kerikil atau batu yang dilemparkan ke kaumnya Nabi Lut itu sudah ditulis namanya masing-masing. Ini batu untuk fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, ibnu fulan. Sehingga enggaknya ludes habis. Malah ada satu cerita yang ajib. Satu orang dari kaumnya Nabi Lut itu ada yang safar. Pada waktu azab itu dia masih safar. Maka ketika safar itu ya aman-aman saja. Ketika dia pulang, maka batu bagian dia itu, nah, ketika dia pulang ke kampungnya, lulu, semua kok sudah hancur semua. Nah, batu pun datang ke kepala dia, habis dia. Ya. Jadi kalau azab sudah datang itu seperti itu. Wa mahia, dan tidaklah orang-orang kampung Mekah, wa mahia, dan tidaklah kampung Mekah, minadh zalimin, dari kampungnya orang-orang yang zalim, yaitu kaum Lut, bibaidin, jauh. Ini maksudnya ini ancaman bagi orang-orang kafir di Mekah. Kamu ini kampungnya juga tidak jauh dengan kampungnya Nabi Lut itu. Karena kampungnya Nabi Lut itu di mana? Di sana, di Palestina sekarang. Masih dekat, dengan tempat kamu masih dekat. Jadi maksudnya awas kamu, hati-hati. Sebagaimana Allah berkuasa untuk mendatangkan azab kepada kaum Lut, juga Allah berkuasa mendatangkan azab kepada kamu semua. Ini pelajaran yang penting. Yang Quran itu nasihat untuk sampai hari kiamat. Maka kita ini harus hati-hati. Kita ini harus jaga pandangan, ya. Dan yang lebih penting lagi, kita ini mohon kepada Allah supaya Allah selamatkan hati kita ini. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai iman dan hiasilah iman itu dalam hatiku. Jadikanlah iman itu terasa indah dalam hatiku. Wakarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikanlah aku benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, dan kepada kedurhakaan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah aku ini menjadi orang yang lurus. Karena orang itu kalau sudah sesat itu ya seperti itu. Yang paling jelek, yang paling kotor malah dicintai. Kan aneh itu. Yang suci, yang bersih malah dibenci.
Ini kalau orang itu sudah dolal itu seperti itu.